manusia kepada harta, kecintaan manusia kepada harta ini membinasakan. Nabi pernah menunjukkan kepada sahabat dinar dan dirham. Kata Nabi, inna hadha dinara wa dirhama ahlaka man kana qablakum wa huma muhlikakum. Kata Nabi, dinar, mata uang emas dan mata uang perak pernah membinasakan orang-orang sebelum kamu, dan keduanya akan membinasakan kamu, kata Rasulullah. Maka kita wajib hati-hati kepada harta. Bab fitnah yang terbesar masalah uang, masalah harta, kata Nabi, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnahnya. Fitnah umatku masalah harta. Anda ingat itu? Fitnah umat ini masalah harta. Yang kedua masalah apa? Wanita. Yang pertama harta, yang kedua wanita. Apakah arwah jenazah yang sedang dimandikan mengikuti jenazah yang sedang mandi sehingga dia ikut nonton badannya dimandikan, ikut bersama orang-orang yang mandi, ataukah dia berada di satu tempat? Jawabannya, ketika dia sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala arwah itu, maka arwah ini mengalami proses sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Al-Barra bin Azib. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abu Daud dan yang lainnya. Dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, suatu ketika Nabi SAW mengiringi seorang jenazah. Setelah sampai di makam, ternyata kuburannya belum siap. Lalu bagian penggali kuburan, dia memperbaiki kuburan itu. Dan di saat itu Nabi SAW duduk sambil membawa tongkat, sambil membawa ranting. Lalu beliau tancapkan ranting itu ke bawah, kemudian beliau mendongak ke atas. Kemudian beliau mengatakan, ista'idhu min adzabil qabr, ista'idhu min adzabil qabr. Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Kemudian beliau mulai bercerita tentang proses perjalanan roh. Beliau mengatakan, innal abdal mu'mina. Sesungguhnya seorang hamba yang mukmin, idza adbara minad dunya wa aqbala ilal akhirah. Apabila dia mau meninggalkan dunia dan sudah bersiap untuk menuju akhirat, maka datang malaikat dengan rupa yang sangat cerah, membawa kain dari kain pilihan, membawa minyak wangi, hanut dari surga, dan beberapa yang diceritakan dalam hadis itu. Kemudian malaikat ini duduk di sekitar mayit ini, madal basar, sejauh mata memandang. Tsumma ja'a malakul maut, lalu datang malakul maut. Kemudian dia mendekat di kepala orang ini. Lalu malakul maut menyampaikan, ya ayyatuhan nafsut tayyibah, irji'i ila maghfirati minallahi wa ridwani. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang baik, kembalilah menuju ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat ini memanggil dengan panggilan yang sangat halus, panggilan yang sayang kepada si calon mayit ini. Akhirnya kata Nabi SAW, fayakhruju ruhu, ruhnya pun keluar dengan sangat mudah. Sebagaimana keluar, kama yakhrujul ma'u min fayyi saqa, sebagaimana air yang keluar dari mulut ceret. Ada ceret di sini? Ya. Tidak perlu kita buktikan ya. Tidak perlu kita lihat. Anda ketika punya teko, di sini ada gelas. Coba tuangkan, di sini ada airnya di teko ini ya. Anda tuangkan ke gelas tadi. Loh, kok nggak keluar Pak? Kenapa ini Pak? Oh, nyantol di dalam. Bukan nyantol Pak, kesumbat. Itu kalau tekonya belum dibuka, mulutnya. Begitu dibuka, air itu keluar dengan sangat lancar, mengalir dengan sangat lancar. Seperti itulah gambaran yang diberikan oleh Nabi SAW ketika roh seorang mukmin itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia dibawa ke langit, naik terus ke langit sampai ke langit yang tertinggi, langit yang ketujuh. Dan dalam proses naik ke langit itu ada proses dipuji oleh malaikat, ditanya ketika mencapai pintu langit dunia, ditanya, siapa ini? Ini adalah fulan bin fulan. Itu dapat izin, diizinkan naik, dan begitu seterusnya.
Kemudian Allah perintahkan, uktubu kitab abdi fi illiyin. Letakkan catatan hambaku ini di illiyin. Kemudian Allah berfirman ini. Lalu dia dikembalikan dan di situ dalam hadis tersebut dinyatakan, ya, kembalikan roh ini ke jasadnya, yaitu berada di kuburan. Ya. Lalu datang 2 malaikat. Kemudian dia ditanya. Terjadilah pertanyaan kubur. Sehingga dalam proses dari sejak dia mati sampai dia dimakamkan, roh itu mengalami kesibukan. Pak, berapa lama dia mengalami proses seperti itu? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Maka jangan dibayangkan roh itu gentayangan di mana-mana melihat suasana sekelilingnya. Ya. Kok ini yang layat sedikit ya? Kotak infaknya pasti sedikit ini. Santunan jenazahnya, wah, cuman dikit. Karena dia melihat kanan kirinya kok nggak rame. Jangan dibayangin kayak gitu. Apalagi ketika dia dimandikan ikut hadir menyaksikan. Kita tidak punya dalil tentang itu. Yang ada adalah hadis dari Bara' bin Azib yang diceritakan Nabi SAW tentang proses perjalanan ruh dari sejak dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dicabut oleh Malakul Maut, sampai akhirnya dia dikembalikan lagi setelah dia dimakamkan. Wallahu a'lam. Pinter dunia tapi bodoh urusan akhirat. Pinter dunia, bodoh urusan akhirat. Pinter dunia, tapi bodoh urusan akhirat. Pinter dunia, bodoh urusan akhirat. Gimana itu, Pak? Jadi kalau urusan dunia, Masya Allah, dia itu detail. Ditanya tentang masalah sepak bola, oh Masya Allah, ngobrol bola itu nggak ada ujungnya. Ya. Pertandingan ini, ya. Nanti tokoh-tokohnya ada ini. Sampai kejadian di sana yang kecil-kecil dia perhatikan. Kadang ada orang yang jadi komentator ya, pekerjaannya. Komentator pertandingan, Insya Allah. Ya. Jadi dia punya ilmu yang Masya Allah terkait masalah pertandingan. Kemudian ada juga orang yang pintar dalam masalah apa misalnya, otomotif. Kalau udah bahas masalah otomotif, Masya Allah, nggak ada ujungnya. Dan ada satu pembahasan yang saya kira hampir semua orang ngaku pintar. Hampir semua orang ngaku pintar. Politik. Wah, ada. Kalau sudah bahas politik, Masya Allah ya. Semuanya rasanya berhak untuk bicara. Semua rasanya berhak untuk bicara. Semua orang ngaku pintar politik. Tayyib. Sebenarnya punya ilmu dunia, ya silahkan sah-sah saja. Punya ilmu dunia tidak dilarang. Cuman, ya jangan sampai ketinggalan ilmu akhirat. Sehingga jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh akhirat, tapi dunia pintar. Di antara karakter yang dicela oleh Allah dalam Al-Quran adalah pintar masalah dunia namun buta masalah akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui secara lahir saja dari kehidupan dunia, sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat ghafilun, mereka lalai. Sehingga nggak pernah belajar ilmu yang bisa mengantarkan kepada kebahagiaan akhirat, yaitu ilmu agama. Nggak pernah dia pelajari. Kalaupun belajar hanya sangat sedikit sekali. Cuman mengandalkan khutbah Jumat. Itu pun kalau dia nggak ngantuk. Atau kadang ketika dia belajar, paling mendengarkan kajian-kajian yang lebih banyak guyonnya daripada materinya. Nah, sehingga kalau seperti ini terjadi, Anda bisa bayangkan betapa dia adalah orang yang sama sekali buta masalah agama. Aku ki wong bodoh ya, sholat raiso, tapi kok diam saja. Kalau ngerti nggak bisa, seharusnya apa? Belajar, bukan bersabar dalam kebodohan. Cuman kan kita kadang terasa berat ya. Belajar itu berat. Menghafal itu berat, ujian itu berat. Kita merasa berat.
dengan kegiatan belajar. Karena itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengingatkan, kalau kita untuk kasus orang yang merasa berat dalam belajar. Imam Syafi'i mengatakan, "Man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a ka'sal jahli tula hayatihi." Siapa yang tidak mau bersabar untuk merasakan dhullat ta'allum, hinanya ketika belajar, sa'atan, sesaat saja. Ya, karena kan tidak selamanya seperti itu. Siapa yang tidak mau merasakan sesaat hinanya ketika orang belajar, tajarra'a ka'sal jahli tula hayati, maka dia akan menegak gelas kebodohan sepanjang hidupnya. Sehingga belajar itu memang berat, ya. Harus menghafal, mencatat, nanti ikut ujian, kemudian menghafal lagi. Kalau bukan karena sabar, mutung. Ikut HSI nggak sampai lulus sudah mutung. Itu banyak sekali. Alhamdulillah banyak juga yang bertahan. Dan jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, kadang orang kalau belajar ilmu alat itu terasa sangat berat. Bahasa Arab, usul fikih, kemudian ilmu-ilmu alat yang lainnya. Itu terasa sangat berat. Makanya kalau tidak disabari, maka lambat laun orang akan mudah meninggalkannya. Akan